Perusahaan merupakan suatu bagian dari ekonomi yang berperan menghasilkan profit atau keuntungan dan menciptakan kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan, seorang manajer harus dapat memilih masukan atau input produksi yang dapat meminimalkan biaya produksi. Setelah biaya produksi minimal didapatkan, masih ada dua pertanyaan yang harus diselesaikan oleh seorang manajer. Pertama, bagaimana cara optimum untuk memperoleh input yang efisien? Kedua, bagaimana pemilik perusahaan memastikan bahwa pekerja memberikan usaha yang semaksimal mungkin konsisten dengan kemampuannya? Bersama saya, Nur Cahyani Restu Utami, inilah organisasi perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, manajer memiliki peran penting agar perusahaan mencapai titik efisien dalam memproduksi suatu output, baik itu berupa barang maupun jasa. Dalam mencapai titik efisien pada suatu perusahaan, manajer harus bisa menggunakan semua input secara efisien dan memperoleh input menggunakan metode dengan biaya terkecil. Selain itu, pekerja juga harus memberikan usaha maksimum sesuai dengan kemampuannya. Tidak jarang, para manajer kemudian menyediakan insentif bagi pekerjanya untuk dapat menambah semangat kerja. Output ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya dengan keluaran atau output. Kegagalan perusahaan dalam mencapai titik efisien ditunjukkan pada titik A. Pada titik ini, perusahaan memiliki biaya yang melebihi biaya minimum yang diperlukan untuk menghasilkan level output tertentu. Pada titik A, biaya yang diperlukan untuk memproduksi sebanyak 10 output adalah sebesar $100. Biaya ini lebih besar daripada biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi 10 output, yaitu sebesar $80 yang terletak pada titik B. Titik B merupakan titik paling efisien dari suatu perusahaan. Meskipun perusahaan memiliki input yang tepat, jika tidak diperoleh dengan efisien atau pekerja tidak memberikan usaha maksimum sesuai dengan kemampuannya, biaya perusahaan akan lebih tinggi daripada biaya minimum yang mungkin. Terdapat 3 pilihan metode untuk mendapatkan input. Pertama, melalui pasar spot. Kedua, melalui sebuah kontrak. Dan ketiga, dengan menghasilkan input secara internal atau integrasi vertikal. Memudahkan gambaran hubungan metode dalam mendapatkan input, dapat dibuat grafik optimal procurement of input. Ketika input yang diinginkan tidak melibatkan investasi khusus, perusahaan dapat menggunakan pasar spot untuk memperolehnya tanpa mengkhawatirkan oportunisme dan biaya tawar-menawar. Dengan membeli masukan dari suatu pemasok, perusahaan dapat berspesialisasi dalam keahlian terbaiknya daripada menghabiskan uang untuk menuliskan kontrak atau melakukan integrasi vertikal. Ketika investasi khusus substansial dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi, manajer harus melihat lingkungan kontraknya. Ketika lingkungan kontrak sederhana dan biaya penulisan kontrak lebih kecil dari biaya transaksi terkait pasar spot, adalah optimum untuk memperoleh input melalui kontrak. Dalam hal ini, lama kontrak optimum ditentukan oleh perpotongan dari biaya marginal dan manfaat marginal dari penulisan kontrak yang lebih lama. Namun, jika investasi khusus substansial dibutuhkan dan input yang diinginkan memiliki karakteristik kompleks yang sulit dijelaskan dalam kontrak atau sangat mahal dalam menuliskan suatu kontrak, semua klausa yang diperlukan untuk melindungi pihak-pihak dari perubahan dalam kondisi di masa depan, manajer harus berintegrasi secara vertikal untuk meminimalkan biaya perolehan input yang dibutuhkan untuk produksi apabila biaya integrasi tidak terlalu tinggi. Dalam hal ini, perusahaan menghasilkan input secara internal. Perusahaan tidak lagi berspesialisasi dalam keahlian terbaiknya, tetapi eliminasi oportunisme, tawar-menawar, dan kurangnya investasi lebih dari cukup untuk mengimbangi kurangnya spesialisasi. Satu perusahaan yang menerapkan metode integrasi vertikal adalah restoran dan kebun hidroponik Joglon Deso. Apa alasan manajer dari restoran ini memilih metode integrasi vertikal dibandingkan dengan sistem kontrak ataupun pasar spot? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap produksi perusahaan? Mari kita simak liputan berikut ini. Joglon Deso Restoran dan Kebun Hidroponik merupakan suatu rumah makan dengan suasana sejuk dan bernuansa alam. Terletak di Dusun Kutan, Desa Sedayu, Muntilan, restoran ini dapat dengan mudah diakses dari kota Yogyakarta maupun Magelang.
Restoran ini menyediakan berbagai menu yang sehat, alami, dan segar, di mana bahan-bahannya merupakan bahan makanan pilihan yang terjamin mutu dan kualitasnya. Pada tahun 2014, restoran milik Ibu Berta Suranto ini resmi dibuka dan sudah memiliki pelanggan dari berbagai kota. Suasana yang sejuk dan nyaman sering menjadikan Joglondeso sebagai tempat tujuan kuliner keluarga. Restoran ini menggunakan bahan-bahan alami baik dari sayurannya maupun lauk yang disajikan. Untuk menjaga mutu dan kualitas bahannya, Ibu Berta Suranto memilih untuk melakukan integrasi vertikal dengan memproduksi sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan oleh restorannya. Dengan mengembangkan hobinya bercocok tanam, Ibu Berta menekuni metode hidroponik untuk memproduksi bahan yang dibutuhkan restorannya. Mulai dari pembibitan, pembesaran, sampai panen dilakukan langsung di kebun hidroponiknya. Ibu Berta juga memanfaatkan kebun hidroponiknya itu sebagai daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang ke restorannya. Dan terbukti, banyak konsumen yang senang berkunjung ke Joglondeso untuk sekedar menikmati makanannya, berfoto di kebun hidroponik, dan juga berguru tentang cara bercocok tanam hidroponik. Integrasi vertikal yang dilakukan oleh Ibu Berta dalam hal ini, selain dapat menghemat biaya produksi, juga dapat menghasilkan keuntungan tersendiri karena dapat menjadi penarik pengunjung untuk datang ke restoran Joglondeso. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa pemilik restoran telah memilih metode untuk mendapatkan input yang sesuai dengan bidang usahanya. Ibu Berta selaku pemilik menyadari bahwa pada saat itu bahan alami dan organik masih belum banyak diproduksi di pasar, dan jika ada pun biayanya sangat mahal. Hal ini akan berdampak pula pada biaya produksi dan harga makanan yang akan dijual. Dengan memproduksi bahan-bahannya sendiri, pemilik dapat mengetahui dengan pasti kualitas bahan yang sesuai dengan keinginan dan juga menghemat biaya produksi sehingga menjadi lebih efisien. Setelah kita menemukan metode yang tepat dalam mendapatkan input untuk mengefisienkan biaya produksi, masih ada masukan lain dalam produksi yang harus diperhatikan agar hasil produksi efisien, yaitu input tenaga kerja. Kita harus memastikan tenaga kerja memberikan usaha terbaik dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu karakteristik dari banyak perusahaan adalah pemisahan kepemilikan dan kendali. Pemilik perusahaan umumnya adalah para pemegang saham yang berada jauh dari perusahaan. Dengan demikian, pemilik perusahaan tidak dapat mengawasi secara langsung pekerjanya sehari-hari. Para pekerja cenderung menjadi senang melakukan hal lain pada waktu senggangnya di jam kantor, saat tidak diawasi oleh manajer atau atasannya. Langkah apa yang dapat ditempuh agar para pekerja memberikan kemampuan maksimalnya dalam bekerja untuk perusahaan walaupun sedang tidak dilakukan pengawasan secara langsung? Pertama, perusahaan dapat melakukan jam waktu untuk memastikan pekerjanya datang dan pulang sesuai dengan jam kerjanya. Cek spot di tempat kerja juga dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk memantau pekerja yang absen dan juga melihat usaha pekerja serta kualitas pekerjaannya, apakah memuaskan atau tidak. Perusahaan dapat memberikan kompensasi kepada pekerja berdasarkan tingkat unit daripada upah per jam yang tetap. Yang ketiga, mekanisme lain untuk mendorong usaha yang lebih keras dari pekerja adalah dengan pembagian penerimaan atau revenue sharing, yaitu dengan mengaitkan kompensasi dengan penerimaan mendasar perusahaan. Keempat, mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha pekerja adalah dengan pembagian laba atau profit sharing. Profit sharing adalah mengaitkan kompensasi dengan profitabilitas perusahaan. Dilakukan oleh salah satu perusahaan provider di Indonesia seperti yang dikatakan pada artikel sebagai berikut. Cara XL Axiata beri insentif kepada karyawan. Artikel yang diterbitkan oleh liputan6.com pada 2 Februari yang lalu ini menceritakan bahwa PT XL Axiata Tbk akan memberikan sejumlah insentif dengan memberikan saham secara cuma-cuma tanpa hak opsi kepada karyawan. Program ini merupakan program berbasis kinerja dengan perseroan akan memberikan insentif kepada karyawan dalam bentuk saham perseroan kepada karyawan dengan level General Manager. Perusahaan juga akan memberikan insentif berupa uang tunai kepada karyawan dengan level staff hingga manajer. Berdasarkan artikel tersebut, perusahaan XL Axiata menggunakan metode pembagian laba dengan memberikan insentif kepada karyawannya, baik itu berupa saham maupun berupa uang tunai. Dengan metode ini, perusahaan akan mendorong kinerja dari seluruh karyawannya, mulai dari staff hingga general manager. Semakin besar keuntungan perusahaan, maka insentif yang diberikan kepada pekerja juga akan semakin menguntungkan.
Pada akhir penjelasan ini, ada dua hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, metode optimal untuk memperoleh input tergantung pada sifat dari biaya transaksi dan sifat khusus dari input yang diperoleh. Kedua, untuk mengatasi masalah principal agent, pemimpin harus merancang rencana untuk menyesuaikan kepentingan agen dengan pemimpinnya. Saya Nur Cahyani Restu Utami, terima kasih atas perhatiannya.